M jadi 5M. Itu buat apa uang 5 miliar buat gue gitu. Jadi bukan begitu cara main gue. Itu udah terlalu kecil dibanding capital gue untuk itu jadi matters gitu di portofolio gue. Itu nggak matters uang segitu. Jadi kalau ada yang masih main-main begitu, berarti dia mainnya uang kecil. Nggak masalah tapi ya. Kalian mau main begitu nggak masalah, tapi gue kasih tahu ada jalan yang lain. Ini cara pas gue awal-awal main di pasar modal, persis kayak Warren Buffett. Kita sebutin ini cigar butt investing, ya. Jadi kayak rokok itu udah lu tinggal udah rokok bekas itu lu lihat di samping tong sampah, lu ambil lu sedot terus lu buang. Nah, Buffett itu mainnya begitu dulu. Gua pun dulu mainnya juga begitu. Makanya gue ngerti nih orang-orang yang mainnya begini terus ngajarin orang-orang, karena mereka masih di levelnya uang kecil, gitu. Uangnya masih kecil, masih belum ratusan miliar, belum triliun. Mereka bisa main gitu. Coba main gitu di uang 1 triliun. Pasti nggak bisa. 1, nggak ada barangnya. 2, lu belum tentu dikasih masuk sama ownernya. Nggak mungkin. Lu nggak mungkin dikasih barang. Ya. Kecuali lu ada hubungan khusus dengan ownernya. Itu bisa crossing-crossing. Tapi jawabannya unlikely lu bisa melakukan hal itu. Ya. Nah, ini prinsip kelima nih dalam investasi. Hindari kebodohan dibanding nyari jenius. Gua itu kalau gua nggak mengerti. Oh bro, ini ada perusahaan ini bagus. Gua nggak begitu mengerti. Sorry nih, ya. Gua nggak ngerti. Ditawarin, oh ini ada project AI waktu itu, ya. Bekas jebolannya Y Combinator. Kalau kalian tahu itu inkubator nomor 1 di dunia, ditawarin ke gua, project AI. Memang gua miss, tapi gua nggak mengerti. Ya, sorry nih, gua bukan expert di artificial intelligence. Gua nggak mengerti language model sedalam itu. Gua nggak tahu pengaplikasiannya seperti apa. Apakah ini cuma wrapper GPT di luar? Gua nggak ngerti dan gua nggak mau ngerti. Jadi gua pass deal. Bisa jadi gua salah, bisa jadi next 100 kali. Tapi ya itu rezekinya orang, gitu loh. Jadi gue itu mendingan gak jadi orang bodoh dibanding ngejar kejeniusan. Kalau lu tanya gue, oh perusahaan bank tuh lu ngerti gak? Gue ngerti, ya. Perusahaan batu bara tuh lu ngerti gak? Gue ngerti, gitu. Cara kerjanya gimana? Gue ngerti, ya. Waktu ada berapa lama kontraknya gue ngerti, gitu. Masih bisa 21 tahun lagi nambang sih. Gue ngerti, gampang gitu buat gue. Lu tanya Bitcoin ke gue ngerti, gitu. Tapi lu kalau udah jelasin gue mungkin koin nomor 212 gitu, gue gak tahu projectnya apa. Udah mau layer 3 kah mau apa, gue nggak ngerti dan gue nggak mau ngerti, gue nggak peduli gitu. Ada yang bisa untung di situ hebat gitu. Ada yang bilang oh ini main misalnya meme coin, gue nggak ngerti, gue nggak mau ngerti, gue nggak mau tahu gitu. Tapi misalnya dikasih tau gue, oh ini ada crypto exchange nih, oh bisa sederhana, ketika orang transaksi dapat fee, ini gue bisa mengerti gitu loh. Gue hanya invest di bisnis-bisnis yang gue bisa mengerti. Jadi gue itu prinsip awal gue sampai gue bisa di sekarang itu gue selalu hindari namanya kebodohan, karena gue nggak pernah mau rugi di investasi. Gue nggak usah deh jenius kali 100 multi bagger itu nggak usah deh. Lu kasih gue 15%, oke. Karena Buffett tuh 20% tahun ke tahun aja uangnya jadi kayak seperti sekarang. Gitu. Ada yang bilang oh tapi bisa ratusan persen, iya kalau uangnya kecil. Gue juga uang kecil tuh gue ratusan persen.